Selamat sore, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, kembali kita bertemu di dalam ibadah kita hari ini, hari Minggu kedua di tahun 2023. Saya percaya kita semua boleh sehat, itu semua karena anugerah, karena Tuhan yang sudah menyertai dalam hidup kita. Dan kita akan mulai ibadah kita hari ini. Saya undang saudara-saudara berdiri kalau memungkinkan, dan firman Tuhan yang akan kita dengar di awal kebaktian kita hari ini terambil dari Yesaya 55. I would like to read from Yesaya 55 verses 9, 10, and 11. Ayat yang 9, 10, dan 11 ya. Yesaya 55 ayat 9. Demikianlah bunyinya: seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, itu tidak akan sia-sia kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Amin. So I would like to also in English. For as the rain comes down and the snow from heaven and do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and the bread to the eater. So shall my word be that goes forth from my mouth, and it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I send it. For you shall go out with joy and be led out with peace. The mountain and the hills shall break forth into shining before you. Amen. Amen. Pertolongan kepada kita di dalam ibadah kita hari ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Our help is in the name of the Lord, creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsakes the work of his hand. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, mari kita memfokuskan pikiran kita, suara kita hanya untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
faith with this next song. Let's declare His goodness. Amen. Our Father everlasting, our Father everlasting, the all-creating One, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceive in Christ the Son, Jesus our Savior, heavenly. I believe in God.
need to listen to your word. Kami siap mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Berfirmanlah pada kami. Speak to us, Lord, because we are listening, karena kami mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, in Jesus' name, Amen. Amen. Have a seat. Silakan duduk. We are going to watch a short presentation about singer from Josh Groban, the one that we already know. He was inspired to sing "You Are Loved" and "Don't Give Up." Dia diilhami untuk menyanyikan bahwa kita semua dikasihi, karena itu jangan menyerah. Kadang-kadang, sometimes the weight of the world is very heavy. Kadang-kadang beban dalam dunia ini terasa sangat berat. Kadang-kadang kita merasa kesepian. Sometimes we feel lonely. Kadang-kadang lagi kita merasa tantangan-tantangan terlalu berat. Tetapi kita ingat kita mempunyai Tuhan, sebab itu jangan kita menyerah. Mari kita dengarkan. Oh, USB-nya lupa. Ini, iya, biar aja ini dah. Saya lupa bawa. Kita akan mendengarkan lagu ini. Saya akan mulai saja dulu dengan menyampaikan firman. Nanti kalau sudah siap, tolong angkat tangan dari belakang. Kita akan mendengarkan. Firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Hari ini tidak ada presentationnya dari saya karena ketinggalan. Saya lupa. Kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41. Kalau sudah siap, tolong kasih tahu saya. Kalau siap, ya, apapun yang terjadi kita jangan terganggu. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan akan firman Tuhan. Isaiah chapter 41 verse 10. Saya bacakan dari bahasa Indonesia, from Indonesian. Janganlah takut sebab aku, kata Tuhan, menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. I read in English, New Living Translation. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Rasa takut, ada yang terjemahkan? Ada ya? That's the translator. Rasa takut, rasa bimbang,
kecewa, rasa tidak disayangi, tidak dikasihi, karena hidup ini terasa begitu berat, jangan menyerah, karena tidak akan selama-lamanya. Waktunya akan tiba di mana kekuatan akan muncul daripada tubuh kita, dari pikiran kita, dari roh kita, dari jiwa kita. Somehow, entah dari mana pertolongan itu akan datang. Kita yang beriman tahu itu datang dari Tuhan. Kasih akan datang, sebab kita ini dikasihi, saudara dikasihi. Allah mengasihi Anda, Allah mengasihi kita semua. Semua dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang manusia perbuat, Tuhan telah membayar semua. Tuhan telah membebaskan kita. Tidak peduli betapa besar, betapa tinggi pun gunung problem kita, persoalan kita, Tuhan mampu dan Tuhan mau menolong Anda dan saya. Seorang atlet, dia pulang ke rumah dengan rasa yang lelah, rasanya habis setelah dia latihan keras. Lalu kemudian dia jatuh tertidur. Beberapa jam kemudian dia bangun, dan setelah dia goyang-goyangkan akan tubuhnya, dia mulai merasa baik. Dia rasa lebih kuat lagi. Itulah anugerah alamiah daripada Tuhan. Ingatlah bahwa kita semua mempunyai Tuhan yang kasih dan kebaikannya tidak terukur. Berimanlah kepada Tuhan, milikilah iman kepada Tuhan. Berimanlah akan kasih-Nya, akan perlengkapan yang Dia sediakan, akan apa yang Dia berikan kepada kita yang kita perlu. Milikilah iman juga akan hikmat-Nya yang mengajar kepada kita dan melatih kita untuk menjadi kuat, untuk menjadi terhormat, untuk menjadi tidak tercela, dan kita menjadi mulia dalam mengalami keadaan yang berat dan penderitaan yang bermacam-macam. Biasanya kita mula-mula syok, kita merasa kaget. Lalu setelah syoknya mulai mereda, kita merasa takut, merasa khawatir. Kita berdoa, tapi tetap merasa bimbang. Mengapa demikian? Karena kesulitan kita lihat, tetapi Tuhan kita tidak bisa lihat. Jadi yang kita lihat dengan mata jasmani adalah kesulitan kita. Kelihatannya masuk akal, rasional, untuk menjadi takut, untuk menjadi bimbang. Sebenarnya itu adalah sebagian saja rasional, tidak seluruhnya rasional. Kita perlu mengikut sertakan data-data bahwa ada hal yang kelihatan dan ada hal yang tidak kelihatan. Kita harus mengenakan iman. Kita harus berusaha melihat Tuhan yang tidak kelihatan itu, yang bisa kita lihat dengan iman. Kita harus berusaha untuk mengingat akan janjinya yang tidak pernah gagal, tidak pernah berubah. Dia berjanji, aku bersama dengan engkau. Aku adalah Allahmu. Kalau kita ingat ini semua, kita lihat persoalan kita lihat juga ada Allah yang berjanji demikian. Itulah yang namanya fully rational. Sepenuhnya kita itu rasional. Ya. Kalau kita cuma lihat persoalan saja, itu half rasional, cuma separuh kita rasional.
Tapi kalau kita lihat itu dan kita lihat juga ada Allah yang menyertai kita, barulah kita itu rasional. Ya, kita bisa mendengarkan lagu itu sekarang. Silahkan putar. Thank you. It's just the way of the world. Your heart's heavy, I will lift it for you. Don't give up, because you want to be heard. If silence keeps you high, I will break it for you. Everybody wants to be understood. Well, I can Everybody wants to be loved. Don't give up, because you are It's just the hurt that you hide when you're lost inside. I'll be there to find you. Don't give up, because you want to burn bright. If darkness blinds you, I will shine to guide you. Everybody wants to be understood. Well, I can hear you. Everybody wants to be loved. Don't give up, because you are Don't give up. It's just the way of the Don't give up. Everyone needs to be Waktu pertama kali saya mendengar lagu ini,
air mata saya keluar. Bukan karena saya sedang mengalami sesuatu yang berat, tapi karena saya ingat di luar begitu banyak orang yang sedang mengalami masa-masa yang berat. Juga di antara saudara-saudara kita seiman, ada yang sedang mengalami hal-hal yang berat. Lalu saya juga membaca berita anaknya Elvis Presley, umur 57 tahun, meninggal dunia. Dari wajahnya terlihat wajah yang orang yang berbeban berat, karena dia terkena obat-obat. Lalu saya dengar lagi anaknya dia sendiri, jadi cucunya Elvis, bunuh diri. Saudara, seorang yang begitu populer, begitu menghibur banyak orang dengan nyanyiannya, lagunya, tetapi kita melihat kehidupan yang berat mengena kepada mereka, dan mereka tidak tahan. Saudara-saudara, kita pun juga tidak ada seorang pun yang tahan. Kalau tidak kita ingat kita disertai oleh Tuhan, kalau kita tidak selalu berpegang kepada firman Tuhan, berdoa, berhubungan dengan Tuhan, kita juga tidak akan kuat. Tapi jikalau kita bersama dengan Tuhan, kita bisa never give up. Tidak pernah kita akan menyerah. Anaknya Elvis ini diberitakan dia menikah sampai 4 kali. Salah satu suaminya adalah Michael Jackson, yang juga sudah mati karena obat, masih muda. Begitu populer, tetapi beratnya dunia itu tidak bisa dia tanggung. Saudara-saudara, jangan kita menyangka bahwa orang-orang yang bisa dikagumi sampai ribuan orang itu tidak punya penderitaan. Mereka punya penderitaan yang berat. Itulah buktinya kalau kita melihat bagaimana mereka. Saya ingat Michael Jackson yang terkenal bersama dengan setaranya, yaitu Prince. Prince juga meninggal dunia, masih muda semua. Dunia ini sangat berat bagi orang-orang yang tidak mempunyai Tuhan. Dan bagi kita yang juga melupakan Tuhan, kita akan mulai merasa dunia makin berat. Tapi bagi orang yang berpegang kepada Tuhan, dia bisa seperti pengalaman Rasul Paulus. Dia bisa berkata, segala perkara bisa aku tanggung dalam Dia yang menguatkan aku. Oleh karena itu, mari kita, kalau saudara tidak bisa ingat khotbah saya panjang-panjang yang lain semua, tidak apa-apa. Asal ingat, don't give up. You Allah. Ingat 2 kalimat ini saja, saudara akan diberkati. Never give up when life is bad or unfair. Jangan pernah menyerah kalau kehidupan ini kelihatannya tidak adil, kelihatannya buruk. Jangan pernah menyerah juga dalam hal kita berdoa. Kalau kita rasa doa kita tidak dikabulkan, Tuhan Yesus mengajarkan terus berdoa, terus bertalu-talu berdoa. Juga jangan menyerah kalau kita mencari pekerjaan atau mencari sesuatu, obat untuk kesehatan kita, tidak ketemu-ketemu. Jangan menyerah, keep on seeking, cari terus. Jangan menyerah juga untuk mencoba, knocking, trying, working out, trying. Saya pernah ingat ada satu hamba Tuhan, dia meneliti, dia melihat seekor semut
Dia berusaha menaiki gunung. Bagi dia gunung tinggi sekali. Dia naik sampai beberapa jauh, terguling, dia jatuh. Dia naik lagi, sudah. Cari dari sisi yang lain. Dia naik lagi, dia ulang terus sampai akhirnya dia bisa sampai ke atas. Jadi don't give up. Mari kita membaca kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan. Ada ayat yang menerjemahkan mati. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi dia bukan saja tidak kecewa, bukan saja bertahan, tapi dia bisa bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dia bisa mengatakan itu semua mengapa, saudara? Karena ayat satunya dia mengingat demikian. Ayat 2. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Jadi Habakuk dapat mengatakan ayat yang ke-17-18 tadi oleh karena dia memperhatikan kabar dan pekerjaan Tuhan. Dia mendengar kabar tentang bagaimana besarnya akan Tuhan itu. Oleh karena itulah dia bisa mengatakan, sekalipun tanaman-tanaman semua, ladang, ternak semua binasa, habis, aku tetap akan bersukacita dalam Tuhan. Dalam Tuhan yang menyelamatkanku, the God of my salvation. So, jadi Habakuk ini dia bisa bersukacita bukan hanya mengalami satu bad luck, satu nasib buruk. Many bad luck. Dia mengalami banyak nasib buruk. Dia katakan dari mulai tanaman olivnya, tanaman anggurnya, dan kambing ladangnya, semua, kambing dombanya, semua. Dia tetap bisa bertahan, dia bisa bersukacita. Saudara-saudara, pohon buah-buahan bisa menjadi tidak berbuah atau karena alasan yang bermacam-macam. Bisa karena kesalahan manusia, lupa memberikan pupuk, lupa memeliharanya, atau bisa oleh karena alam yang tidak bersahabat, unfriendly nature. Sama halnya juga dengan sapi dan domba. Mereka bisa mati, mereka bisa diterkam oleh hewan binatang buas, macam-macam alasan bisa terjadi. Something may go wrong. Sesuatu dalam hidup ini bisa salah, bisa terjadi sesuatu kesalahan. Tetapi kalau kita tidak menyerah, kita akan bisa seperti Habakuk. Bukan saja kita bisa tenang-tenang, aman, nyaman, bukan saja kita bisa merasa damai, tapi bahkan kita bisa bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan.
Saudara-saudara, bagi orang yang memperhatikan Tuhan, memperhatikan firman-Nya, tentu pernah membaca kisah Ayub. Jadi kalau dia diingatkan akan kisah Ayub setelah malapetaka yang bertubi-tubi, Tuhan mengembalikan dia. Hartanya double, kecuali anak-anaknya yang tidak double. Tafsirannya mengapa? Karena anak-anaknya sebetulnya tidak mati. Ya. Anak-anaknya ada di surga. Sebab itu anak-anak tidak didobel oleh Tuhan. Tapi yang lain semua didobel oleh Tuhan. Tuhan dapat melipat gandakan apa yang kita hilang. Tuhan bisa dan Tuhan mau. Karena itu jangan kita menyerah dalam iman kepada Tuhan. Bahkan kita bisa dengan iman kita bersuka cita. Seolah-olah kalau iblis mengejek kita, mana Tuhan? Mana buktinya engkau orang Kristen? Engkau kok menderita seperti ini? Ya. Lihat orang lain itu yang gak Kristen kok bisa maju? Kita ucapkan balik kepada iblis. Tunggu saja nanti. Lihat saja nanti. Ya. Dengan iman kita tetap tersenyum dengan tegar. Kita hadapi itu semua. Lihat saja nanti. Seolah-olah kita bisa berkata, lihat saja nanti, lihat saja buktinya nanti. Tuhan juga mengatakan kepada kita jangan menyerah dalam berdoa, dalam mencari, dalam mencoba. Keep on praying, keep on seeking, keep on knocking. Dan engkau akan mendapat, engkau akan menemukan, engkau akan melihat pintu terbuka bagimu. Tuhan menginginkan anak-anaknya hidup dekat dengannya. Terus menerus berdoa. Selalu dalam komunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan juga inginkan anak-anaknya rajin. Kalau mencari, jangan cepat putus asa. Baru mencari, melamar pekerjaan, ditolak 1-2 kali, sudah putus asa. Jangan begitu. Ada orang yang sampai beratus-ratus kali dia kirim lamarannya. Dia di interview berkali-kali tidak dapat. Dia jalan terus. Salah satu contoh saudara kita yang mengalami juga lama mendapat pekerjaan adalah Abraham, anaknya Ibu Tina. Saya masih ingat kita berdoa terus, kurang lebih mungkin ada setahun barangkali mencari pekerjaan. Tidak dapat terus. Mula-mulanya kelihatan bakal bisa di Intel, lalu di mana perusahaan-perusahaan yang terkenal. Tidak dapat. Tetapi pada waktu Tuhan memberikan pekerjaan yang kita tidak tahu. Namanya apa tidak tahu. Tapi begitu dia dapat, ternyata gajinya besar sekali. Jadi Tuhan bisa membuat kita mula-mula dikecewakan, tetapi kemudian kita diberkati di belakang. Sebab itu jangan menyerah. Juga dikatakan dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 9, janganlah kita menjadi letih, lesu atau lesu dalam berbuat baik. Pada waktunya kita akan menuai kalau kita tidak menyerah. Jadi dalam berbuat baik juga jangan gampang menyerah. Kadang-kadang kita waktu berbuat baik kita melihat rasanya tidak dihargai, kadang-kadang kelihatannya tidak berguna, tidak menghasilkan sesuatu. Bahkan kadang-kadang kita rasa kita ini diambil kesempatan oleh orang, kita ini dipermainkan. Kita baik malah diinjak-injak katanya begitu ya. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik karena kita akan menuai kalau kita tidak menyerah. Jadi kesimpulan firman Tuhan hari ini adalah ingat kita ini dikasihi. Kita dikasihi oleh Allah dan malaikat-malaikat Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara-saudara seiman, semua walaupun tidak sebesar Tuhan, jauh malah
Tapi ada kasih di dalam dunia ini. Don't give up, jangan kita menyerah. Ya, mari kita perhatikan Tuhan kadang-kadang memberi kepada kita sewaktu kita menunggu itu hadiah-hadiah kecil. Ya. Belum yang besar, tapi itu hanya untuk seolah-olah Tuhan mau berkata, I'm here, aku ada di sini, jangan menyerah. Ya, aku ada di sini, aku bersamamu, jangan menyerah, jalan terus. Perjalananmu belum selesai, pendidikanmu belum selesai, trainingmu belum selesai, tapi akan ada waktunya. Dan kalau kita tidak lelah, kita akan menuai. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, dan karena itu kita boleh percaya bahwa kita akan menuai hasil yang besar kalau kita tidak menyerah. You are loved, don't give up. Anda disayang Tuhan, jangan menyerah. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam surga, pada hari ini kami mendengar berita yang pendek bahwa Tuhan mengasihi kepada kami, karena itu jangan kami menyerah. Kiranya anak-anak-Mu menjadi kuat dalam berjuang menahan apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada mereka, dan mereka boleh kuat dan boleh menang, keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Dan sekarang saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan nyatakan iman percaya kita kepada Tuhan kita. Dan kita mulai. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into death. On the third day He rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Silakan duduk. Dan sekarang kita akan segera memberikan persembahan. Sebelumnya saya akan berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa surga, terima kasih untuk segala berkat dan kasih-Mu yang telah Kau nyatakan bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih atas firman yang Kau telah berikan kepada kami melalui Pak David tadi. Dan kiranya firman yang telah kami dengar tadi dapat kami renungkan dan kami jalankan di dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu juga dapat menjadi menerangi langkah hidup kami Tuhan. Dan firman-Mu yang telah menjadi kekuatan kepada kami, jemaat-Mu di tempat ini. Tak lupa kami juga ingin tetap berdoa bagi Pak David yang dan Ibu Isya, dan biarlah kiranya Kau pakai dia terus seturut dengan rencana-Mu, dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami hendak memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan, sebelum kami memberikannya, kami mohon Kau kiranya akan juga memberkati. Kiranya persembahan yang akan berikan ini dapat menyalakan hati-Mu dan ini bagi harum, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, dan berkati jemaat-Mu di tempat ini yang akan memberikan dan yang belum. Kiranya Kau akan melimpahkan berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini, dan biarlah persembahan ini akan dipakai
kiranya dapat dipakai untuk menyatakan kuasa-Mu dan juga untuk menjadi alat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan dapat dibawa ke kotak di depan atau dikirim melalui Zelle. Your
Mari kita naikkan doa syafaat kita. Hari ini Tuhan, khususnya kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang di ambang pintu ingin give up, ingin menyerah. Baik mereka yang ada di Ukraine, bagi mereka yang ada di Rusia, baik mereka yang ada di Afrika, di China, dengan pandemik yang berkepanjangan, kematian yang terus-menerus bertubi-tubi terjadi pada mereka. Kami mohon Tuhan, mereka boleh mendengar firman. Kami boleh mendengar berita ada Tuhan yang sayang kepada mereka. Ada Tuhan yang mau menebus dosa mereka, menebus kesalahan mereka, dan mau membuat hidup mereka diberkati. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan berita Injil sampai kepada mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang ingin give up karena hidup begitu tidak ada makanan, begitu susah, begitu menyedihkan. Ada kesulitan yang besar terjadi di Lebanon, di negara-negara bagaikan Nepal dan sebagainya. Tuhan tahu semua. We pray, Lord, that your hands will be also reaching out to them, Lord. Kiranya tangan Tuhan lewat anak-anak-Mu juga sampai kepada mereka. Kami juga mendoakan Tuhan di kalangan orang-orang yang termasuk berada, orang-orang yang kaya, tetapi mereka juga kosong hatinya. Mereka juga menderita. Kami mohon Tuhan juga datang pada mereka, dan Tuhan akan menyentuh hidup mereka, memberitahu Tuhan sayang pada mereka, Tuhan ingin menyelamatkan mereka juga, Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengalami sakit penyakit yang obatnya kelihatan sulit untuk didapat atau bahkan tidak ada. Kami mohon Tuhan juga memberikan pengharapan pada mereka, baik berupa mujizat ataupun pertolongan-pertolongan yang tidak dapat manusia pikirkan. Biar mereka juga mendapatkan pertolongan-Mu, ya Tuhan. Biarlah semua orang mengetahui ada Tuhan yang sayang pada mereka. Ada Tuhan yang mau menolong supaya mereka jangan give up, jangan mereka menyerah dalam hidup ini. Bahkan juga persoalan yang kadang-kadang terlihat kecil, namun bagi orang yang mengalaminya terasa besar, terasa berat. Pekerjaan yang membosankan, pekerjaan yang terus-menerus, tidak ada kemajuannya nampaknya. Kami mohon Tuhan memberikan pengharapan pada mereka bahwa semua penderitaan ada akhirnya. Tough times will pass, tough people will stay. Orang yang terus bertekun akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Waktu kesulitan tidak akan selama-lamanya terjadi. Kegagalan tidak akan selama-lamanya. Akan ada akhirnya. Penyakit juga tidak akan selama-lamanya. Ada akhirnya. Tuhan, juga pencobaan-pencobaan yang anak-anak-Mu terasa berat, berikanlah kekuatan iman pada mereka. Jangan give up, untuk mereka juga boleh melihat pertolongan Tuhan dan bersaksi bahwa Tuhan pada akhirnya menolong mereka, memberkati hidup mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami mau tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. The Lord's Prayer. Let's lift up with our faith to the Lord. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amin. Amen and amen. The grace of our Lord Jesus Christ, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, the love of God the Father, kasih Allah Bapa, and the fellowship with the Holy Spirit, dan persekutuan dengan Roh Kudusnya, be with you all until we meet again, menyertai saudara sekalian sampai kita berjumpa kembali, even until we meet with our Lord and live forever and ever, bahkan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk.